warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Satria, NIM 21561013. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curug, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, dalam video ini saya akan menerangkan tentang bisnis plan yang berkaitan dengan bisnis passion. Saya di sini memilih bisnis passion market yang terletak di Kota Curug, tepatnya di Jalan Indonesia. Bisnis fashion merupakan perancangan produksi dan penjualan seperti tas, sepatu, pakaian, dan aksesoris lainnya. Sesuai dengan gaya dan tren mobil konsumen. Tujuan dari bisnis fashion ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan gaya, tren, dan mode kepribadian mereka masing-masing. Dan tempat bisnis market ini terdapat lokasi sangat strategis sekali yang dapat dilewati oleh kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Serta ketika kita berbelanja fashion di tokonya ini, kita akan mendapatkan ruangan bersih, nyaman, dan pemandangan sawah membuat mata kita lebih fresh ketika kita belanja fashion. Bisnis fashion ini terdapat dua pasaran, yaitu pasaran offline, datang langsung ke toko, dan pasaran online. Nah, jadi para konsumen itu bisa berbelanja fashion lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat Facebook, atau sosial media lain. Dalam bisnis fashion terdapat beberapa target pasar. Yang pertama, target pasar premium. Target pasar premium khususnya bisnis fashion, yaitu dalam penjualan pakaian, tas, aksesoris, sepatu, dan lain-lain. Adalah kelompok konsumen yang berusia 18 sampai 35 tahun. Mereka ini adalah individu yang aktif mengikuti tren dan mode terkini. Kedua, target pasar sekunder. Target pasar sekunder ini mencakup kelompok konsumen yang mungkin tidak menjadi target utama, namun tetap memberikan potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan bisnis fashion. Yang ketiga, dalam target pasar tersier. Target pasar tersier ini mencakup konsumen yang memiliki minat dan kebutuhan sesuai dengan gaya berpakaian, penampilan yang mencerminkan identitas pribadi mereka. Di dalam bisnis fashion terdapat hal bersaing yang dapat bervariasi, seperti merek lokal sampai merek internasional yang dikenal secara luas, dan faktornya itu dari segi kualitas dan harga bisnis fashion itu sendiri. Selanjutnya, aspek finansial. Aspek finansial dalam bisnis fashion yang melibatkan produksi, penjualan seperti pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris lainnya menjadi elemen kunci keberhasilan operasional dari penjualan bisnis fashion ini itu sendiri. Salah satu resiko dalam bisnis fashion ini yaitu perubahan tren yang cepat berubah, yang dalam hal ini dapat berdampak besar dari penjualan bisnis fashion itu sendiri. Ada beberapa aspek teknis dilihat dari 7P. Yang pertama, produk, mengacu pada desain, kualitas, dan inovasi produk fashion itu sendiri. Yang kedua, price, menyangkut penetapan harga yang mencakup faktor produksi, posisi pasar, dan persepsi nilai. Ketiga, flash, berkaitan dengan distribusi produk, yang termasuk pencarian lokasi toko, penjualan online, dan strategi distribusi penjualan. Yang keempat, promotion, yang dalam hal ini melibatkan strategi dan promosi yang dapat dilakukan seperti kampanye pemasaran yang efektif atau yang lainnya. Yang kelima, packing, membahas aspek kemasan produk yang mencerminkan identitas merek dan memberikan pengalaman unik terhadap pelanggan. Yang keenam, positioning, mengacu pada posisi relatif produk fashion dalam benak konsumen. Yang ketujuh, people, mencakup interaksi antara penjual dan pelanggan, termasuk keterampilan penjualan, pelayanan penjual, dan memberikan pengalaman konsumen ketika belanja fashion. Selanjutnya, aspek analisis SWOT. Dalam hal ini ada beberapa aspek.
aspek kekuatan, aspek kelemahan, aspek peluang, dan aspek ancaman. Yang pertama, aspek kekuatan dalam business fashion memegang peranan penting dalam penggunaan bahan yang berkualitas untuk memberikan nilai tambah pada produk dan kemampuan beradaptasi dengan tren mode yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, aspek kelemahan business fashion ini mencakup perubahan kecepatan tren yang dapat menyebabkan kelebihan produksi serta mengakibatkan penurunan keuntungan. Yang ketiga, aspek peluang dalam bisnis fashion melibatkan penelitian material yang berkualitas, desain yang ideal, dan integrasi teknologi untuk menciptakan produk yang fungsional dalam fashion. Yang keempat, aspek ancaman. Salah satu ancaman utama dalam bisnis fashion adalah perubahan tren dan selera konsumen yang cepat berubah. Dan ini menjadi tantangan sehingga memaksa perusahaan terus berinovasi dan mengikuti perkembangan mode. Selanjutnya, aspek development atau pengembangan. Dalam hal ini ada beberapa aspek, yaitu aspek profitabilitas dan aspek sosial. Aspek profitabilitas adalah faktor krusial yang mempengaruhi keberlanjutan keberhasilan perusahaan bisnis fashion, seperti siklus tren, kecepatan produksi, dan manajemen stok untuk meningkatkan profitabilitas. Aspek sosial dalam bisnis fashion memainkan peran penting dalam membentuk tren, citra merek, dan perilaku konsumen. Perubahan gaya hidup, norma sosial, dan nilai-nilai masyarakat yang mempengaruhi bagaimana produk fashion diterima dan diadopsi oleh pengguna konsumen fashion. Selanjutnya, aspek inovasi 7P dalam bisnis fashion. Yang pertama, product innovation menekankan mengembangkan produk yang unik dan bahan yang kualitas tinggi untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah-ubah. Yang kedua, fresh innovation mengacu pada penetapan harga yang cerdas, seperti memberikan nilai tambah melalui penawaran yang menarik seperti diskon pada konsumen. Yang ketiga, flash innovation selalu memanfaatkan dan memastikan ketersediaan lokasi yang strategis untuk mempermudah akses pelanggan. Yang keempat, promotion innovation menekankan pemasaran strategis dan kreatif, seperti melakukan kampanye di media sosial yang menarik untuk meningkatkan bisnis fashion. Yang kelima, people innovation menekankan pentingnya melibatkan tim yang kreatif yang berkomitmen untuk memahami kebutuhan konsumen melalui interaksi yang baik. Yang keenam, proses innovation dapat diterapkan dalam rantai pasokan dan produksi dengan menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Yang ketujuh, physical evidence innovation melibatkan pengalaman pelanggan yang holistik, termasuk desain toko yang menarik dan kemasan produk yang ramah lingkungan untuk meningkatkan persepsi merek. Dari paparan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya bisnis fashion mencakup pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris yang terus berkembang seiring tren fashion dan gaya kehidupan konsumen yang dinamis. Pemasaran yang efektif dan kehadiran secara online yang kuat untuk membangun citra merek yang menarik sesuai yang dilakukan oleh perusahaan marketing tersebut. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Denny Satria pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.